Masya Allah. Pakai terakhir apa? Pakai terakhir. Tak bas. Rekam sah. Tidak sah. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada diri manusia itu ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas, ada yang disebut badan. Di diri manusia ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas, ada yang disebut badan. Ij'al al-himmah fi ruh. Jadikan fokus untuk menyehatkan ruh, memperkuat ruh dan perbagus ruh. Waj'alil hazimah fi nafas. Jadikan posisi untuk menentang untuk nafsu kamu, jangan dituruti, lawan nafsu kamu. Waj'alil maut lil badan. Jadikan kematian untuk badan kamu, jangan kamu berusaha untuk menghiasi badan kamu, tapi persiapkan untuk kematian bagi badan kamu. Ketika manusia sadar dengan itu, maka dia akan faham bagaimana mengisi kehidupannya, saudara. Jangan dibalik, himmah untuk badan, himmah untuk badan dan untuk nafas, memanjakan nafsu. Kemudian untuk badan, badannya perlu banyak beberapa meter, cuma rumahnya bagaikan istana hektaran, kendak orangnya satu, kemudian mobilnya 7. Lupa dengan kematiannya, lupa dengan akhiratnya. Kalau sudah demikian, mereka menjadi orang ghafilun, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa tentang akhiratnya. Tahukah bagaimana Allah menggambarkan orang ghafilun? Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah bukan layak disebut manusia yang berakal, tapi binatang ternak, bahkan lebih jelek dengan binatang ternak. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang lupa. Saudara, di dalam ayat Al-Quran Allah menggambarkan orang yang punya ilmu tapi lupa. Belum tentu orang punya ilmu itu adalah selamat, lupa. Dan mereka hidupannya akan seperti binatang, saudara. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka tahu tentang ilmu keduniaan. Wih, bagus, komputer paham, bahasa Inggris paham, kerja paham, bahkan ceramah paham, tapi akhirat nggak paham, bahwa dia akan dihisab, bahwa dia harus bertanggung jawab, bahwa dia harus mengamalkan ilmunya. Allah sifatkan ilmu belum tentu akan bisa menjadi sebab selamat, saudara. Kalau orang itu menjadi orang yang ghafil, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan menjadi orang yang demikian. Fokus sama ruh kita. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, innamal jasad mithil ghafasit tair au istabli dabbah. Jasad manusia ini bisa jadi seperti sangkarnya burung atau bisa jadi kandangnya kambing. Gimana kalau sangkar burung? Burungnya ibarat ruh, sangkarnya ibarat jasad. Kalau sudah ruh, kalau itu burung keluar daripada sangkar, tatiru sa'idan ila a'ali burujil jannah. Ruhnya kalau baik bagaikan burung, keluar dari sangkarnya, dari jasadnya, dengan kematiannya, maka dia akan terbang menuju kepada pelita-pelita surga. Wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajnihatil gharamil mag'adiyah. Berbeda kalau kambing keluar dari kandang, saudara.
Kalau kambing keluar dari kandang, dia akan ketemu dengan tukang jagal, saudara. Dia akan disembelih, dia akan dibakar, dia akan dipecah-pecah, dia akan dimasak. Begitulah ruh yang tidak baik ketika keluar dari jasad. Fala ta'man min intighalika min dari dunya min hadhihi dar ila hawiyatin nar. Jangan berarti kambing itu merasa bebas keluar dari kandangnya. La, sebentar lagi dia akan merasakan bagaimana dipotong, bagaimana dicincang, bagaimana dia akan dibakar. Begitulah ruh kalau tidak baik, saudara. Ruh kita kalau tidak baik, maka keluar dari jasad bukan berarti bebas, saudara. Seperti mereka yang orang-orang yang saleh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Tapi dia akan masuk ke liang lahat untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diceritakan orang-orang yang saleh ini supaya kita bisa terbuka pikiran kita bahwa selama ini apa yang menjadi perhatian kita dalam kehidupan dunia, badan, nafsu atau ruh? Ketahuilah ruh yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan Anda akan menjadi makanan cacing tanah. Ba'da tasyahhi wa akli tayyibati ghadan ya'kulhumud dudu fit turbi wa fil labini. Setelah Anda makan makanan yang nikmat, makanan-makanan yang bergizi, sehat tubuh Anda, ternyata badan Anda akan menjadi makanan cacing tanah yang hina. Rumah Anda sebentar lagi bukan menjadi tempat Anda, karena orang lain yang akan mendatangi Anda, dan Anda akan bertempat di 1,5 meter kali 2 meter kuburan Anda. Pakaian Anda orang lain yang akan memakai. Keluarga Anda lupa dengan Anda, yang diurus sertifikat rumah, yang diurus BPKB kendaraan. Karena itu ruh Anda sebentar lagi akan keluar dari jasad Anda kembali kepada Allah. Apa yang Anda persiapkan untuk ruh? Berapa kali Anda menghatamkan Al-Quran? Mana qiyamul lailnya? Mana salat sunnahnya? Mana ibadahnya? Mana itu ikhlasnya? Mana itu tawadhu'nya? Tuh lihat bagaimana sejarah tadi menggambarkan bagaimana orang-orang yang punya nufusuz zakiyah, al-arwahut tahirah, ruh-ruh yang suci, bagaimana mengisi kehidupannya. Bagaimana mengisi kehidupannya? Anda apakah mendengarkan ada di ceramah tadi itu, ada sejarah tadi itu, pabriknya Habib Salim, Habib Abdullah segede ini, tanahnya seluas ini, rumahnya sebanyak ini, kendaraannya semewah ini? La, ya ikhwani. Bagaimana ilmunya, bagaimana ta'limnya, bagaimana dakwanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana gimana, itu semuanya muta'alliqah bisalahil arwah. Itu semuanya adalah berhubungan dengan baiknya ruh kita. Tapi kita tidak menghargai ruh kita. Kita tidak menghargai ruh kita. Selama ini apa kehidupan kita ya ikhwani? Apa kehidupan kita yang kita isi? Kita bangga dengan yang dibanggakan oleh kufar, tanah yang luas, toko yang maju. Kufar lebih maju tokonya. Mana magamat yang telah dicapai oleh datu-datu kita yang sudah kita capai? Mana ilmunya mereka? Mana istiqamahnya mereka? Mana ibadahnya mereka ya ikhwani? Hilang dari kita tanpa menyesali itu semuanya. Orang lain yang mengajari kalamnya datuk kita, orang lain yang membaca wiridnya datuknya kita, wah kita farhan karena hartanya kita, tokonya kita semakin maju, dunianya kita semakin maju. La ya ikhwani, karena itu awas, hati-hati ketika sudah kita terlena, kita memanjakan nafsu kita dan badan kita, dan kita lupa dan ruh kita, maka setelah keluar daripada dunia ini akan sia-sia nilai kehidupan kita, akan sia-sia nilai kehidupan kita. Ya ikhwani, orang yang banyak ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu sama dengan orang yang banyak harta tapi tidak menginfakkan harta. Enggak ada nilainya ya ikhwani, enggak ada nilainya. Al-ilm bila amal junun, wal amal bila ilm ma yakun. Ilmu tanpa amal itu gila, saudara. Paham fikih solatnya, rukunnya solat, yang batalkan solat, wah mudakik,
tapi nggak sholat, junun. Al-ilm bila amal junun. Paham tentang puasa luar biasa, fikihnya luar biasa mendetail, tapi nggak puasa, junun. Gila ini. Al-ilm bila amal junun, wal amal bila ilm ma yakun. Amal tanpa ilmu nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bernilai. Karena itu ilm harus dibarengi dengan amal ya ikhwan. Ilm harus dibarengi dengan amal. Apa nilai daripada amal? Ilmu tanpa amal, ilmu itu ibarat senjata. Nih, ilmu ibarat obat. Ada orang sakit, dia cuma bawa obat gak diminum, ada reaksi, ada manfaat? Nggak ada manfaat ya ikhwan, nggak ada manfaat. Sama dengan orang punya ilmu nggak diamalkan, obat gak diminum, nggak ada reaksi, nggak ada reaksi. Ini ada pedang nih, di tangan kita ada pedang, ada tombak, ada anak panah ada di punggung kita, macan menyerang kita. Apakah dengan cukup membawa pedang kita akan selamat daripada macan? Enggak, kecuali kalau kita tebaskan itu pedang kepada itu si singa, itu kepada si macan, baru kita akan bisa melindungi diri kita. Cukup dengan ilmu tanpa amal. Padahal banyak yang mengganggu kita, ya dunia, ya syaitan, ya kebudayaan orang kufar, ya yang lainnya. Cukup dengan ilmu. La ya ikhwani, ma yanfa'aka sayf, tidak akan manfaat itu sayf, kecuali kalau tuharrikuh ila aduwik, kecuali kalau menggerakkan itu sayf, itu pedang kepada musuhnya kamu. Sia-sia ilmu kalau tanpa diamalkan ya ikhwani, sia-sia ilmu tanpa diamalkan. Karena itu ayo kita di atas dunia ini jadilah orang yang cerdas. Kita dalam kehidupan ini jadi orang yang cerdas. Al-Imam Shibli rahimahullah ta'ala, beliau dikatakan kana khadama 400 ustadz. Beliau itu mengambil ilmu dari 400 ustadz. Ustadz yang disebut itu adalah al-arif billah dulu itu. Kalau sekarang semua jadi ustadz. Kalau dulu yang namanya ustadz, al-ustadzul azam al-faqihil muqaddam, itu kelas-kelasnya begitu. 400 ustadz. Kemudian waqara'a 4,000 hadis. Dia membaca 4.000 hadis. Bukan seperti sekarang, hadis itu diambil daripada kitab di muka sini banyak bisa puluhan ribu, tapi mereka tadi itu mengambil daripada syekh dengan sendirinya, meriwayatkan dengan sendirinya, punya sanad sendiri. 4.000 hadis. Gal, dia berkata apa? Ikhtartu minha hadithan wahidan li'anni ta'ammaltu khalasi wa najati fih wa kana ilmul awwalina wal akhirin mundarijan fih. Kata Imam Shibli, 4.000 hadis aku ambil satu hadis karena aku berpikir dan aku teliti solusi dan keselamatanku ada di satu hadis ini. Ilmul awalin wal ilmul akhirin semuanya sudah terlingkup dalam satu hadis ini. Apa hadis itu yang hebat? Yang lainnya disisihkan, satu hadis dibuat pedoman hidup. Tuh, kadang-kadang kita ini terlalu memperbanyak ilmu tapi meninggalkan yang terpenting dalam kehidupan kita itu apa? As-salamah wal khalas, keselamatan. Keselamatan, solusi dalam kehidupan. Kemudian al-fuz wan najah, keberhasilan, keberuntungan. Kita nggak berpikir ke sana kadang-kadang. Apa hadis itu? Anna Nabi SAW qala li ba'di ashabi, Nabi SAW berkata kepada sebagian sahabatnya. Ini yang harus kita menjadi PR saudara, dan kita jadikan ini satu pedoman dalam mengisi kehidupan kita. Pertama, i'mal lidunyaka biqadri mugamika fiha. Silahkan kamu berusaha untuk urusan dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Ini yang umur 60 tahun, kira-kira itu umurnya berapa tahun lagi hidup? Yang umur 50 tahun berapa kali? Berapa tahun lagi hidup? Yang 70 tahun
Mau bayangkan berapa tahun lagi hidup? Khalas, ukuran hidupnya kamu biayai. Selebihnya buat akhirat. Selebihnya buat akhirat. Berusahalah, bekerjalah untuk urusan dunia kamu menurut ukuran hidupnya kamu di atas dunia. Buat apa ya akhwani? Ente mau meninggalkan fitnah kepada anak-anak kamu? Hah? Dunia, ente anggap kalau sudah ente meninggalkan dunia kepada anak-anak kamu akan akur nih kayak lah, kakak adik bisa tukaran. Nggak ada lagi saudara nantinya, mereka akan bermusuhan. Yang kedua, i'mal li akhiratika bigadri bagaika fiha. Beramallah untuk akhirat kamu menurut ukuran kekalnya kamu di dalamnya. Ente ini selama-lamanya ada di akhirat. Masa selama-lamanya punya gubuk, nggak punya apa-apa? Ente di dunia punya istana, rumahnya kamu segede itu, sebagus itu. Di akhirat kamu apa persiapannya? Long ente sementara di atas dunia, di akhirat untuk selama-lamanya. Sudah kamu bangun istana di surga? Sudah kamu biayai akhirat kamu? Kendaraan kamu ada di sana bagaimana? Tanah kamu ada di sana bagaimana? Ini yang kedua. Yang ketiga, i'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah kamu untuk Tuhan kamu Allah menurut hajat kamu kepada Allah, menurut keperluan kamu kepada Allah. Apa enggak perlu dari Allah? Mata kita ini perlu enggak kita ngelihat dengannya? Kalau dikasih penyakit enggak bisa ngelihat gimana? Telinga kita, jantung kita yang bergerak nih, organ kita, semuanya kita selalu butuh Allah, butuh oksigen, butuh kehidupan, butuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berhenti, karena kamu tidak pernah berhenti dari kepentingan kamu terhadap Tuhan kamu. Ibadah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'mal linarik biqadri sabrika 'alaiha. Silahkan kamu beramal untuk masuk neraka menurut kekuatan kamu untuk disiksa di neraka Allah. Putung rokok, api putung rokok saudara, kita nggak sanggup menahan panasnya. Satu duri saudara, kita tidak sanggup menahan perihnya. Wakif gunung api neraka, wakif adabul qabr. Karena itu jangan main-main hidup di ini, jangan main-main. Semua yang ada di tubuh kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Karena itu semua yang kita miliki, akal yang kita miliki, jadikan itu ta'ah. Harta yang kita miliki, jadikan itu ta'ah. Ilmu yang kita miliki, jadikan itu ta'ah. Semua umur yang kita miliki, jadikan itu ta'ah. Ta'ah. Karena tidak ada manfaat setelah kita meninggalkan dunia ini kecuali ta'atnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa meniru Habib Salim, Habib Abdullah bin Syihab, orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan ruh kita menjadi ruh thayyibah, ruh mutmainnah, yang nantinya ketika mati akan dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat wal afiat, barakatus salihin insyaallah, ya jima'na fi zumratis salihin insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.